Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Babus Salam yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menyambung pelajaran kita Qalal Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam dan ketahuilah anna Allah ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yusallituhum 'alaika bidzalik illa li dzambin sabaqa minka. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menguasakan mereka atasmu. Mereka yang dimaksud di sini adalah ma'arif, orang-orang yang kita kenal tapi yang bukan kita jadikan teman dekat ataupun saudara. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menguasakan mereka atasmu bidzalika dengan yang demikian, artinya dengan kejahatan yang mereka perlihatkan kepada kita. Illa li dzambin sabaqa minka, kecuali karena sebab dosa yang telah lalu dari. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang-orang yang kita kenal, mereka ini berbuat jahat kepada kita, mereka ini berbuat jahat kepada kita, maka ketahuilah bahwasanya yang demikian, kata beliau, ini karena sebab dosa yang dahulu kita kerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang kita kenal, dia mungkin membongkar aib kita, bisa jadi dahulunya kita juga membongkar aib orang. Kalau misalnya ada orang yang kita kenal, ia mencaci maki kita misalnya, bisa jadi dahulunya kita juga mencaci maki orang. Maka dari itu kata beliau, fastaghfirillah min dzambik. Bermintalah ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ini daripada dosa-dosa. Ya. Karena dikatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu daripada jenis amal yang kita perbuat. Ya. Kalau dahulunya amal yang kita perbuat jelek, ya ini balasan jelek yang kita dapatkan. Kalau dahulu amal yang kita kerjakan baik, maka yang kita dapatkan balasannya ini juga baik. Jadi kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah tidak menguasakan mereka, orang-orang yang kita kenal, atas diri kita. Dengan yang demikian artinya dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan kepada kita, melainkan karena sebab dosa sabaqa minka, ini yang telah lalu dari, karena sebab dosa dahulu yang engkau kerjakan. Fastaghfirillah min dzambik, maka mintalah ampun engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ini daripada dosa-dosa. Wa anna dzalika uqubatan min Allah taala, dan ketahuilah bahwasanya yang demikian, perbuatan jahat yang mereka perlihatkan kepada kita, uqubatan min Allah, ini adalah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita masih hidup di dunia.
Jadi apa kejahatan yang mereka perlihatkan kepada kita, ini merupakan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan jahat, perbuatan dosa yang dahulu kita lakukan. Nah, maka dari itu mintalah kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita minta ampun ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Apalagi di bulan-bulan yang mulia seperti ini khususnya. Kita lebih ditekankan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan lupa untuk membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini sebanyak 70 kali di waktu pagi dan juga 70 kali di waktu sore. Disebutkan dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, ini orang yang membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali di waktu pagi dan 70 kali di waktu sore, kemudian dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat di bulan Rajab ini, maka nanti di hari kiamat kulitnya ini tidak akan tersentuh oleh api neraka. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dulu kalau di Tarim di Habrun di Masjid Jami', nah itu sesudah sholat subuh dibaca bersama. Sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali. Nah, ini di antara keutamaannya orang yang membaca ini di bulan Rajab dan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kulitnya tidak akan tersentuh nanti dari api neraka di hari kiamat. Nabi saja beliau masih meminta ampun kepada Allah, masih bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nabi mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yawmin. Taubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah di dalam satu hari 100 kali. Lihat ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang sempurna zahirnya, sempurna batinnya, tapi beliau masih merasa dirinya penuh dengan kekurangan. Sehingga beliau meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Apalagi kita yang hari-hari ini penuh dengan dosa, yang tidak sempurna, zahir dan batinnya tidak sempurna. Nah, ini hendaklah kita lebih banyak meminta ampun dan beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, diri kita penuh dengan kekurangan, diri kita tidak sempurna tapi merasa dirinya sempurna. Nah, ini termasuk bentuk kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul fi ma bainahum sami'an li haqqihim, dan jadilah engkau di antara mereka, di antara orang-orang yang engkau kenal, sami'an li haqqihim. Sami'an ay li kalamihim al-haq, mendengarkan ucapan mereka yang benar. Apa yang mereka sampaikan, kalau yang mereka sampaikan itu benar, ya kita dengar. Asamma an batilihim, tuli daripada ba'an batilihim, tuli daripada perkataan-perkataan mereka yang batil. Tapi apa yang mereka sampaikan yang batil, yang tidak benar, maka hendaklah tidak perlu bagi kita untuk mendengarkannya. Apalagi sampai menyebarkannya ke sana kemari, tidak perlu. Akhirnya kita juga menjadi penyebab tersebarnya sebuah kebatilan. Cukup tidak perlu kita dengarkan. Tapi apa perkataan mereka yang benar, yang hendaknya kita mendengarkan. Kalau perlu kita sebarkan. Nah, tapi kalau yang disampaikan oleh mereka sesuatu yang batil, maka hendaklah tidak perlu bagi kita untuk mendengarkannya, apalagi sampai menyebarkannya. Natukan bimahasinihim samutan an masawihim. Natuk bimahasinihim, membicarakan kebaikan-kebaikan mereka, sebarkan apa perbuatan baik yang mereka kerjakan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita kenal, silahkan kita sebarkan kepada orang lain, tidak masalah. Samutan an masawihim, dan diam daripada kesalahan-kesalahan mereka. Tapi apa kesalahan yang mereka perbuat, aib yang mereka lakukan, hendaklah kita diam. Tidak perlu kita buka, tidak perlu kita sebarkan ke sana kemari, tapi hendaklah kita diam.
Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man satara aurata akhihi muslim, satarahullahu auratah." Siapa yang menutup aurat seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan menutup auratnya. Yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Sebaliknya, wa man kashafa aurata akhihi muslim, siapa yang membongkar aurat atau aib saudaranya yang muslim, kasyafahullahu auratahu hatta yafdahahu biha fi baitihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan membuka auratnya sehingga Allah akan menampakkan auratnya, aibnya, walaupun dia ada di dalam rumahnya. Jadi apa yang menjadi aib saudara kita ini hendaklah kita diam, tidak perlu kita sebarkan ke sana kemari. Karena kalau kita sebarkan, maka nanti Allah taala pun akan membongkar aib kita walaupun kita berada di dalam rumah kita. Cuma kadang-kadang orang zaman sekarang karena lemahnya akal mereka, karena jauhnya mereka dengan ilmu, kadang-kadang auratnya sudah ditutup, aibnya sudah ditutup oleh saudaranya, dia sendiri yang membongkarnya. Dia sendiri bikin status, ditulis di Facebook, lalu kemudian disebarkan. Dia sendiri yang menulis status di Facebook, kemudian dia yang menyebarkannya. Aku sakit hati kepada si fulan, misalnya, karena aku sudah dikumpuli sebelum aku menikah, misalnya. Orang sudah bagus-bagus, saudaranya yang lain, teman-temannya menutupi aibnya, tidak membongkar aibnya, dia sendiri yang membongkar. Ini semua karena lemahnya akal seseorang. Ini semua karena kejahilan jauhnya seseorang ini daripada ilmu. Padahal seandainya dia menutupi, maka tidak akan ada yang tahu dengan aib. Tapi justru dia sendiri yang menyebarkan. Wahdar mukhalatata mutafaqihati zamani la siyamal mushtaghilina bil khilaf wal jidal. Dan berhati-hatilah engkau, kata beliau. Berhati-hatilah engkau bergaul dengan mutafaqihati zaman. Mutafaqihati zaman ini orang-orang yang mendalami ilmu di zaman sekarang yang niatnya ini tidak benar. Atau ilmu yang mereka pelajari ini tidak bermanfaat. Hati-hati bergaul dengan orang yang seperti ini. La siyamal mustaghilina bil khilaf wal jidal. Khususnya orang-orang yang mereka ini sibuk, menyibukkan dirinya ini dengan mempelajari ilmu khilaf, ilmu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian ilmu yang menjadikan mereka ini berbantah-bantahan, al-jidal, menjadikan mereka ini berbantah-bantahan. Ini hati-hati, ini dengan orang-orang yang mendalami ilmu agama, tapi niat mereka tidak baik dalam menuntut ilmu agama. Kemudian ilmu yang mereka pelajari ini tidak bermanfaat, kita harus berhati-hati. Berhati-hatilah daripada mereka. Kenapa? Fa innahum yatarabbasuna bika lihasadihim raibal manun. Karena sesungguhnya mereka ini menunggu dengannya, karena sebab iri dengki mereka menunggu raibal manun, kejadian zaman ini yang menimpa. Kejadian zaman, kejadian yang terjadi di satu masa, musibah yang menimpa kita, itu yang mereka tunggu. Karena sebab adanya sifat iri dengki ini di dalam hati mereka. Begitu kita mendapatkan bala, mereka bergembira. Ini hati-hati. Ya karena sebab itu kan niatnya di dalam menuntut ilmu ini tidak baik. Sehingga hatinya ini penuh dengan sifat-sifat yang tercela. Ini kita diminta untuk berhati-hati bergaul dengan mereka. Karena ketika kita bergaul dengan mereka secara tidak langsung, nantinya apa yang tidak baik, sifat-sifat yang tidak baik yang ada pada mereka, ini bisa kita ambil dan kita contoh tanpa kita menyadarinya. Jadi berhati-hati. Ini penuntut-penuntut ilmu, orang-orang yang mendalami agama, tapi niat mereka dalam menuntut ilmu ini tidak baik. Hati-hati ketika kita bergaul bersama mereka,
Mereka karena sebab iri dengki yang ada di dalam hati mereka, mereka menunggu. Mereka menunggu ketika kita mendapatkan musibah, mereka akan tertawa. Wa yaquluna 'alaika bil-dhunub, dan mereka akan menghukumi atasmu dengan sangkaan-sangkaan mereka yang tidak baik. Mereka selalu berprasangka ini yang tidak baik kepada kita. Walaupun kita ini berbuat baik. Walaupun kita ini berbuat baik, mereka senantiasa berprasangka, oh jangan-jangan dia ini mengerjakan perbuatan yang ia kerjakan karena riya misalnya. Oh jangan-jangan dia mengerjakan perbuatan yang ia kerjakan karena ingin dipuji orang misalnya. Dia senantiasa berprasangka ini yang tidak baik kepada kita. Yaquluna 'alaika bil-dhunub. Padahal urusan hati yang tahu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada kurang lebih 83 sampai 89 orang yang mereka tertinggal dalam peperangan Tabuk, lalu kemudian mereka datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengemukakan uzur mereka meminta maaf kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima uzur mereka. Tapi urusan batinnya Nabi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak berprasangka yang tidak baik kepada mereka. Hal ini tapi menuntut ilmu yang mereka tidak benar di dalam niatnya menuntut ilmu, niatnya ini tidak baik. Mereka yaquluna 'alaika bil-dhunub. Mereka senantiasa ini berprasangka yang tidak baik kepada dirinya. Makanya niat dalam menuntut ilmu ini sangat penting. Di awal bab sebelum kita masuk pada bab yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kita akan niat dalam menuntut ilmu. Di awal bab sebelum kita masuk pada bab yang pertama, Imam Ghazali sudah mengingatkan kita akan betapa pentingnya niat di dalam menuntut ilmu. Kemudian ilmu yang bermanfaat apa saja ini sudah beliau ingatkan di awal bab. Karena bahayanya ini memang sangat luar biasa. Wa yataghammazuna wara'aka bi'uyun, dan mereka memberikan isyarat di belakang dengan mata mereka. Artinya mereka ini ketika kita tidak ada di hadapan mereka ini mengolok-olok kita di tengah-tengah teman-teman mereka. Mereka mentertawakan kita di tengah-tengah teman mereka. Yataghammazuna wara'aka bi'uyun wa yusuna 'alaika atharatika bi'ishratihim hatta yajbahuka biha fi hali ghaidihim wa munadharatihim. Dan mereka juga menghitung-hitung atasmu kesalahan kita ini senantiasa dihitung-hitung oleh mereka, disebut-sebut oleh mereka, tidak pernah mereka lupakan sama sekali. Nah, kesalahan-kesalahanmu fi ishratihim, di dalam atau di saat bergaul bersama mereka, hatta yajbahuka biha fi hali ghaidihim wa munadharatihim, sehingga mereka ini menjadikanmu hina dengan kesalahanmu di saat mereka ini marah atau di saat engkau ini berbantah-bantahan dengan mereka. Di saat mereka ini marah, di saat kita ini berbantah-bantahan dengan mereka, semua kesalahan kita di saat bergaul bersama mereka ini mereka semua sehingga akhirnya kita ini terasa hina di hadapan mereka. Karena kesalahan-kesalahan kita tidak pernah dilupakan oleh mereka sama sekali. Selalu mereka ingat. La yuqiluna laka 'afratan, dan mereka tidak menutupi bagimu kesalahan, tidak mereka tutupi sama sekali. Walaupun kita ini termasuk orang yang baik, seharusnya ketika kita ingin melihat ada orang yang baik, dia berbuat kesalahan, seharusnya kita tutupi. Orang ini tidak pernah berbuat jahat. Orang ini tidak pernah berbuat yang tidak baik. Dia selalu berbuat baik. Mungkin dia saat ini khilaf. Hendaknya kita tutupi. Karena orang ini dikenal orang yang baik. Tapi karena adanya penyakit di dalam hati mereka, walaupun kita dikenal orang yang baik, mereka tidak akan menutupi kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita ini akan mereka tampakkan, tidak akan mereka tutupi. Ini karena adanya penyakit di dalam hati mereka. Wala yaghfiruna laka zallah wala yasturuna laka 'awra,
dan mereka tidak akan mengampuni bagimu kesalahan dan tidak akan menutupi bagimu aib. Apa yang menjadi aib kita, ini mereka tampakkan. Yuhasibunaka 'alal nakiri wal kitmir wa yahsudunaka 'alal qalili wal katsir. Dan mereka ini yuhasibuna, menganggapmu itu seperti nakir dan kitmir. Apa itu nakir? Nakir ini kalau kita makan kurma, di biji kurma itu kan ada titik-titik, yaitu nakir. Sedangkan kitmir kulitnya yang tipis. Ya, kalau kita makan kurma, bijinya itu kan ada kulitnya yang tipis. Itu namanya kitmir. Sedangkan titik-titik yang ada di biji kurma itu bahasa Arabnya. Nah, mereka kan orang-orang yang menuntut ilmu yang niatnya tidak benar dalam menuntut ilmu, mereka ini akan menganggapmu ala nakir wal kitmir. Artinya betul-betul mereka ini memandang kita seperti sesuatu yang sangat hina. Ya, seperti nakir dan juga seperti kitmir. Ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina. Mereka akan memandang kita seperti itu. Kita akan betul-betul dipandangnya hina oleh mereka. Wa yasudunaka 'alal qalil wal katsir, dan mereka akan menghasutmu atas yang sedikit dan juga atas yang banyak. Wa yuharriduna 'alaika al-ikhwana bin namimah wal balaghat wal buhtan. Dan mereka juga ini akan mendorong untuk mengadu domba orang, mengadu domba di antara para teman. Kemudian berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang bohong. In rabu fadhahiruhumul malak wa in sakhitu fadhatinuhumul hanak. Zahiruhum diyabun wa batinuhum diabun. Bila mereka ini senang dengan kita, mereka senang dengan kita. Fadhahiruhumul malak, maka zahirnya mereka ini ya manis terhadap kita. Ya, zahirnya mereka ini ya manis kepada kita kalau memang mereka senang kepada kita. Tapi wa insyahitu, dan bila mana mereka sudah marah kepada kita, fabatinuhumul hanak, maka batin mereka penuh dengan kemurkaan. Zahirul thiyab, zahir mereka seperti pakaian, bagus dilihat, indah dilihat, tapi wa batinuhum dhi'ab, dan batin mereka ini seperti serigala yang siap memangsa kita. Ya, batin mereka seperti serigala yang siap memangsa kita di saat kita ini salah. Nah, ini sifat penuntut ilmu di zaman sekarang yang niat mereka ini tidak benar dalam menuntut ilmu, atau ilmu yang mereka pelajari ini sesuatu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ini di antara sifat-sifat. Ini kita diminta untuk berhati-hati bergaul dengan mereka. Karena tanpa kita sadari dengan siapa kita bergaul, maka apa yang akan menjadi tabiatnya akan kita curi tanpa kita sadari. Akan kita curi tanpa kita sadari. Lalu dari mana kita bisa tahu dengan sifat-sifat mereka ini? Dari mana kita bisa tahu sifat-sifat penuntut ilmu yang niatnya tidak benar dalam menuntut ilmu? Bagaimana kita bisa tahu sifat-sifat mereka seperti ini? Hadza ma qata'at bihil musyahadatu ala aktsarihim. Ini ya sifat-sifat yang disebutkan ini semua tadi. Hadza ma qata'at bihil musyahadatu ala aktsarihim. Ini yang dipastikan dengannya, ini yang disifatkan dengannya, ya. Al-musyahada ala aktsarihim, melihat atas kebanyakan mereka. Nah, jadi sifat-sifat ini diketahui ini dengan kebanyakan melihat mereka. Setelah dilihat dan diamati kebanyakan mereka sifatnya seperti ini. Nah, jadi dengan musyahadah. Illa man 'asamahu Allah ta'ala, kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat-sifat penuntut ilmu yang tidak benar dalam menuntut ilmu, nah, ini sifat-sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ini dihasilkan oleh beliau sesudah menyaksikan kebanyakan mereka. Nah, ini di masa Imam Ghazali, ini di masa beliau, di masa Imam Ghazali, apalagi di masa sekarang. Ini hati-hati. Ya, terkadang mereka ini mengakali kita ya dengan ucapannya, mengakali kita dengan pakaiannya. Ini penuntut ilmu zaman sekarang seperti ini. Yang tidak benar niatnya dalam menuntut ilmu. Ya, illa man 'asamahu Allah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa suhbatuhum khusran wa mu'asharatuhum
khidlan, maka berteman dengan mereka ini penuh dengan kerugian, dan bergaul dengan mereka ini juga penuh dengan kehinaan. Hadza hukmu man yudhiru laka shadaqah wa kaifa man yujahiruka bil adawah. Ini adalah hukum-hukum yang beliau sebutkan semua ini, sifat-sifat yang beliau sebutkan semua ini. Ini adalah sifat atau hukumnya orang yang menampakkan bagimu pertemanan, tapi bukan kita jadikan teman dekat, bukan kita jadikan saudara. Fa kaifa man yujahiruka bil adawah. Lalu bagaimana ini dengan orang yang memang kenal dengan engkau tapi menampakkan permusuhan. Apalagi qala al-Qadhi Ibnu Ma'ruf rahimahullah, telah berkata Qadhi Ibnu Ma'ruf, mudah-mudahan Allah merahmatinya, fahdhar aduwaka marrah, berhati-hatilah engkau terhadap musuhmu satu kali, tapi wahdhar shadiqaka alfa marrah, berhati-hatilah dengan temanmu 1000 kali. Kalau terhadap musuh, artinya terhadap teman, waspadanya kita harus lebih besar ketimbang waspadanya kita terhadap musuh. Harus waspada lebih besar waspadanya kita kepada seorang teman ketimbang waspadanya kita kepada seorang musuh. Karena kalau musuh tujuannya sudah jelas. Kalau musuh tujuannya sudah jelas, dia memang tujuannya untuk memusuhi kita. Tapi kalau teman, kadang-kadang kita bongkar semua rahasia kita. Kita ceritakan aib kita semuanya. Enggak tahunya dia berubah menjadi musuh kita. Akhirnya apa yang menjadi kelemahan kita dan aib kita ini bisa dijadikan bahan untuk menyerang kita oleh teman kita yang berubah menjadi musuh. Makanya dahulu ada seorang syekh alim, ada satu orang meminta kepada beliau selama kurang lebih 3 tahun lamanya, minta untuk menjadi muridnya, menjadi temannya, supaya bisa diarahkan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh si syekh ini tidak dihiraukan sama sekali. Karena si syekh ini melihat ada gelagat yang tidak baik dari orang, tidak dihiraukan sama sekali. Tapi karena akhirnya dia terus memaksa, minta kepada si syekh yang ada ini supaya dijadikan teman, meminta supaya dijadikan muridnya. Akhirnya oleh si syekh dipanggil kemarin. Wahai fulan, bila engkau ingin menjadi temanku, bila engkau ingin menjadi muridku, aku minta satu syarat. Tolong jangan engkau bongkar aib-aib. Oh siap Ustaz, siap Syekh. Saya siap menjadi muridmu, saya siap menjadi temanmu dan tidak akan membongkar aibmu. Ya sudah. Kalau begitu, aku beritahu dirimu bahwasanya aku tadi malam telah membunuh seseorang. Tadi malam aku telah membunuh seseorang. Sekarang jenazahnya sudah dibungkus. Jadi aku minta tolong kuburkan jenazah itu. Bawalah dan kuburkan jenazah itu. Siap. Dikubur. Ini ada jenazah dibungkus, kemudian akhirnya dikubur. Dapat hari berikutnya sudah. Dia melazimi si syekh, belajar kepada si syekh, menjadi temannya si syekh. Pada satu ketika menjadi muridnya si syekh. Pada satu ketika orang ini dia berkelakuan dengan kelakuan yang tidak baik. Si syekh melihat, gurunya melihat. Gurunya sudah merasa tidak cocok dengan orang ini. Akhirnya oleh si guru diusir dari zawiyah. Diusir dari zawiyahnya, diusir dari tempat belajarnya. Akhirnya keluarlah dia. Begitu dia keluar tanpa tidak disadari, tidak lama kemudian datanglah para polisi dan juga para penguasa. Para polisi dan para penguasa ini datang. Para polisi dan para penguasa ini datang. Mereka ingin menangkap si syekh ini. Kenapa? Mereka mengatakan, wahai syekh, engkau telah membunuh seseorang dan kami punya buktinya. Kami punya saksinya. Siapa saksinya? Ya, saksinya muridnya ini tadi. Karena dia yang menguburkan jenazahnya. Si syekh sudah tahu akan gelagatnya. Kata si syekh, wahai murid-muridku yang lain, pergilah kalian bersama para penguasa dan juga para polisi ini, pergilah, bongkarlah jenazah ini yang dikubur oleh si fulan yang memaksa aku
untuk menjadikan dirinya sebagai muridnya, memaksa aku menjadikan dirinya sebagai temannya. Bongkarlah. Akhirnya dibongkar. Begitu dibongkar, ternyata jenazahnya ini bukan jenazahnya seseorang laki-laki, bukan jenazahnya manusia, tapi jenazahnya seekor domba. Ternyata jenazahnya jenazah seekor domba. Jadi si syekh ini sudah tahu gelagatnya ini tidak baik, dicoba oleh si syekh ini. Yang dikubur ini sebenarnya bukan jenazahnya manusia, tapi jenazahnya domba. Sehingga akhirnya si polisi dan penguasa berbalik. Nah, yang semulanya membenarkan si murid tadi, akhirnya menuduh si murid ini tadi dengan yang tidak. Wah, ini jangan-jangan ini murid gila, ini jangan-jangan ini orang gila. Nah, sehingga akhirnya ia pun dikeluarkan daripada kota tersebut. Ini hati-hati makanya ya, berhati-hati. Nah, teman ini bilanya sudah berubah menjadi musuh. Nah, ini seperti ini akhirnya kejadian. Nah, makanya waspadalah kata beliau daripada temanmu 1000 kali. Tapi terhadap musuhmu waspadalah satu kali. Artinya waspada kita terhadap seorang yang kita kenal hendaknya lebih besar ketimbang waspadanya kita kepada musuh kita kepada orang yang tidak kenal. Kepada orang yang tidak kita kenal. Fala rubbama in qalaba as-sadiqu fa kana a'raful mudar. Maka bisa jadi teman ini berubah menjadi musuh, fa kana a'raf bil mudar. Maka dia lebih tahu dengan mudarat kita, dengan sesuatu yang mudarat kita. Nah, jadi hati-hati. Makanya kalau cinta kepada seseorang jangan berlebihan. Kalau benci kepada seseorang pun jangan berlebihan. Kalau kita cinta kepada seseorang terlalu berlebihan sehingga semua aib kita ceritakan, kemudian apa yang menjadi aurat kita, kesalahan kita semuanya kita ceritakan. Saking cintanya kita, satu ketika dia berubah menjadi musuh kita, nah ini berbahaya. Dia tahu kelemahan dan kesalahan kita. Nah, akhirnya kita sakit hati luar biasa juga. Nah, benci kepada orang pun demikian, jangan berlebihan. Kalau kita benci kepada orang berlebihan, kemudian satu ketika orang ini menjadi teman kita, akhirnya kita sendiri yang sungkan. Akhirnya kita sendiri yang sungkan. Yang paling baik ini adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara ini adalah yang pertengahan. Wa kadzalika qala Ibnu Tamam, dan demikian pula telah berkata Ibnu Tamam, aduka min sadiqika mustafad. Musuhmu ini mengambil manfaat daripada temanmu. Fala tastaktsiranna min as-sihabi, maka janganlah memperbanyak ini daripada teman. Daripada orang yang engkau kenal, maksudnya hati-hati ya, karena mereka ini bisa dijadikan manfaat oleh musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bisa mengorek kesalahan kita ini daripada teman-teman kita. Hati-hati. Fa inna da'a aktsaru ma tarahu, maka sesungguhnya penyakit aktsaru ma tarahu yang paling banyak engkau lihat yakunu minat ta'ami aw syarabi. Kebanyakan penyakit yang engkau lihat ini asalnya daripada makanan dan juga minuman. Makanya semakin engkau mensedikitkan makan, semakin engkau mensedikitkan minum, maka engkau akan menjadi sehat. Engkau akan menjadi sehat. Dengan engkau tidak berlebihan dalam makan, dalam minum, maka engkau akan menjadi sehat. Ya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian silahkan, minumlah kalian silahkan, tapi jangan berlebihan. Berlebihan ini yang mendatangkan banyak penyakit. Makanya kata para ulama, kalau seandainya orang mengamalkan ayat ini, makanlah, minumlah, cuma jangan berlebihan. Insya Allah seseorang ini badannya akan senantiasa sehat dan tidak berhajat kepada dokter. Insya Allah seseorang badannya ini akan menjadi sehat, tidak akan berhajat kepada yang namanya dokter. Kalau mereka makan, minum tapi tidak berlebihan. Yang jadi masalah ini berlebihan. Umur sudah 60 sekali makan durian 10 biji. Ya jangan heran kalau besok atau besok lusa berlebihannya ini yang berbahaya. Atau sudah tahu punya kolesterol, makan daging kambing ini satu mangkok misalnya. Ya jangan heran kalau penyakit itu datang. Nah, semakin kita sedikit makanan dan minuman, maka kita akan semakin sehat. Nah begitu juga dengan orang yang kita kenal. Semakin sedikit orang yang kita kenal, maka kita ini akan semakin selamat. Musuh-musuh kita tidak akan menemukan jalan ini untuk mengorek-ngorek kesalahan kita.
Walaupun di dalam memperbanyak orang yang kita kenal, ini juga ada manfaat dari segi dunia, walaupun tapi dari segi akhirat, ini kalau kita ingin lebih selamat, maka sedikitkan daripada orang-orang yang kita kenal. Wa qul kama qala Hilal ibnul Ala ar-Raqi, dan jadilah engkau seperti yang dikatakan oleh Hilal ibnul Ala ar-Raqi, lamma afautu, ketika aku memaafkan, walam ahqid ala ahadin, dan aku tidak dendam kepada seseorang, arahtu nafsiya min hammil adawati, aku menenangkan jiwaku, menenangkan diriku daripada rasa sumpahnya permusuhan. Begitu ya. Kalau kita tidak punya dendam kepada orang, ada orang berbuat salah kepada kita, kita mudah memaafkan. Hati kita ini tenang. Tidak ada rasa sumpah permusuhan sama sekali tidak ada. Hati kita menjadi tenang. Hati kita, batin kita menjadi gembira. Beda dengan orang yang hatinya penuh dengan dendam, suka bermusuhan dengan orang. Hatinya ini tidak pernah menjadi tenang. Hatinya selalu sumpah. Ya, ketemu dengan orang sumpah, bertemu dengan apalagi bertemu dengan orang yang ia musuhi, sumpahnya luar biasa. Tapi kalau orang tidak punya rasa dendam, suka memaafkan orang, hatinya gembira. Ini kata beliau, lama afautu walam ahqid ala ahad. Ketika aku memaafkan, tidak dendam kepada seseorang, arahtu nafsi, aku menyenangkan diriku, menghibur diriku, min hammil adawati, daripada rasa sumpahnya permusuhan. Inni uhayyi aduwi inda ra'yatih. Sesungguhnya aku menghormati musuh-musuhku. Aku menghormati musuh-musuhku, mengucapkan salam kepada mereka, menemui mereka dengan wajah yang tersenyum. Inda ra'yatih, ketika melihat mereka. Supaya apa? Li'adfa'a syar'an bi tahiyyati. Supaya aku mencegah kejahatan atas diriku dengan sebab salam yang aku ucapkan. Ini kata Hilal bin Ala. Beliau kalau bertemu dengan musuh-musuhnya, tetap beliau sapa dengan baik, beliau ucapkan salam, beliau temui dengan wajah yang tersenyum. Supaya apa? Supaya jangan sampai mereka ini berbuat jahat kepada dengan sebab kebaikan yang aku kerjakan kepada musuh-musuhku, aku berharap mereka ini tidak berbuat jahat lagi kepada aku. Begitu. Jangan justru sebalik. Orang memusuhi kita balas dengan permusuhan. Api ketemu api, bukannya padam. Tapi kalau api kita siram, maka dia akan semakin berkurang, bahkan mungkin padam. Tapi kalau api kita hadapi juga dengan api, kita hadapi dengan api, ya maka akan semakin membalas. Permusuhan juga demikian. Jangan kita balas dengan permusuhan. Musuh kita hadapi dengan wajah yang tersenyum. Lalu perlu ucapkan salam. Maka yang demikian ini akan mengurangi permusuhan, bahkan mungkin akan memadamkan permusuhan. Wa udhira al-bishra lil insani abghaduhu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati. Dan aku menampakkan rasa gembira terhadap seorang manusia yang aku membencinya. Ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati. Seakan-akan dia telah memenuhi hatiku dengan penuh rasa gembira. Walastu aslamu mimman lastu a'rifuhu, dan aku tidak selamat. Aku tidak selamat dari orang-orang yang aku tidak mengenalnya. Dan orang-orang yang tidak aku kenal saja aku masih bisa diganggu. Fa kaifa aslam min ahli mawaddati, lalu bagaimana aku bisa selamat ini daripada orang-orang ahli mawaddat, artinya orang-orang yang aku kenal. Orang yang tidak aku kenal saja mereka bisa berbuat jahat kepadaku, padahal aku tidak kenal. Nah, apalagi dari orang-orang yang aku kenal. Panjang sayurnya. An-nas dawa'un nasi tarkuhu. Manusia ini adalah penyakit, kata beliau. Dan obatnya manusia ini adalah meninggalkan mereka. Artinya bukan meninggalkan mereka sama sekali ya, meninggalkan mereka di saat mereka ini berubah keadaan. Tinggalkan mereka, bukan meninggalkan sama sekali, jangan. Nah, ini karena dalam bait berikutnya beliau mengatakan wa fil jafa'i lahum qat'ul uhuwati. Dan di dalam meninggalkan mereka sama sekali, membenci mereka sama sekali, ini memotong persaudaraan. Maksudnya tinggalkan mereka di saat mereka ini berubah kelakuannya, tinggalkan mereka. Bukan ditinggalkan yang sama sekali, tidak. Karena ini bisa memutus persaudaraan. Fasalim nasa kaslamin ghawailihim wa kun harisan ala kasbik taqiyati. Maka pergaulilah manusia dengan baik, maka engkau akan selamat daripada tipu daya mereka. Wa qul harisan ala kasbit taqiyati, dan jadilah engkau orang yang senantiasa mencari akan ketakwaan.
Wa khaliqin nas wasbir ma bulita bihi. Pergaulilah manusia dengan baik dan bersabarlah apa yang ditimpakan kepadamu karena sebab mereka. Artinya kalau kita melihat mereka ini berbuat jahat kepada kita, kita melihat sesuatu yang kita tidak suka mereka mengerjakannya kepada kita, ya maka bersabarlah. Wahada terdahulu kita ya, termasuk di antaranya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Imam Syafi'i beliau termasuk orang yang sangat bersabar di dalam menghadapi masyarakat. Pernah satu ketika ada orang yang hasud, orang yang iri dengki kepada beliau, ingin menjadikan beliau bid'ah, tapi tidak berhasil. Sehingga akhirnya mereka ini mempengaruhi seorang tukang jahit. Kebetulan Al-Imam Asy-Syafi'i waktu itu beliau menjahitkan satu baju. Si penjahit baju ini dipengaruhi oleh orang-orang yang iri dengki kepada Al-Imam Syafi'i untuk menjadikan lengan baju Al-Imam Syafi'i yang satu sempit, yang satu lebar. Terpengaruh oleh orang-orang yang iri dengki kepada beliau. Akhirnya oleh si penjahit ini karena dibisiki dan diwaswasi oleh orang-orang yang iri dengki kepada Imam Syafi'i, akhirnya baju beliau oleh si tukang jahit ini dibikin berbeda. Yang satu lengannya sempit, yang satu lengannya lebarnya luar biasa. Bayangkan, jadi kalau kita datang ke penjahit, begitu dilihat sudah 1 bulan tunggu. Begitu jadi tangannya yang satu sempit, yang satunya lebarnya luar biasa. Oh mungkin kita ini penjahit tak beres, harus kita bawa ke sana kemari. Jangan yang sananya kayak gini penjahit tak beres. Itu mungkin kita seperti itu. Imam Syafi'i tidak, begitu dilihat bajunya satunya lengannya sempit, yang satunya lengannya lebar. Kata Imam Syafi'i, terima kasih banyak. Beliau mengatakan terima kasih banyak. Lengannya yang lengan bajuku yang sempit, aku tidak susah-susah untuk melipatnya. Aku tidak susah-susah untuk melipatnya. Ini di saat aku menulis karena memang sudah sempit. Sedangkan lenganku yang lebar, ini mudah bagi aku untuk melipat kitab di dalam. Beliau tidak marah sama sekali. Wasbir ma'ulita bihim, bersabarlah. Asamma abkam a'madhatiyati, tuli atas kesalahan mereka. Abkam, bisu atas kesalahan mereka, tidak kita sebabkan kesana kemari. A'ma, pura-pura tidak melihat dengan kesalahan mereka. Dhatiyati, ini mempunyai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul 'indam kama qala ba'dul hukama, dan jadilah engkau juga seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah. Alqi sadiqaka wa 'aduwaka biwajhi ridha. Temuilah temanmu dan juga musuhmu dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kalau teman sudah jelas, karena antara kita dengan mereka ada perbedaan. Tapi musuh, kenapa harus kita temui dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang gembira? Yaitu tadi, supaya permusuhannya tidak bertambah, supaya mereda permusuhannya, atau mungkin supaya mereka tidak berbuat jahat kepada kita. Hadapilah mereka ini, temuilah mereka ini dengan wajah yang penuh dengan kegembiraan. Tapi min ghairi madzallatin lahuma wala haibatin minhuma, tanpa harus menghinakan diri kepada mereka berdua, tanpa harus takut kepada mereka berdua. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau begitu. Dikatakan di dalam Maulid Al-Habsyi, di dalam pasal walaqad tasawwa sallallahu alaihi wasallam bi mahasinil akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersifat ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlaknya Nabi itu benar. Sehingga setiap kali musuh yang melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sungkan terhadap baginda Nabi. Musuh yang melihat baginda Nabi ini menjadi sungkan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi setiap kali bertemu dengan mereka, Nabi menemui mereka dengan wajah yang ceria, tanpa Nabi memusuhi mereka sama sekali. Nabi hadapi mereka dengan wajah yang ceria, tapi tanpa menghinakan dirinya kepada mereka. Sehingga begitu bertemu dengan mereka, mereka menjadi sungkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min syuhulati akhlaqihil haibatul qawi, ada hebat yang begitu besar ini yang muncul daripada pribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaqqu min ghairi kibrin wa tawaddu min ghairi madallati.
Wa tawakkal min ghairi kibrin. Hormatilah tanpa perlu menyombongkan diri, dan merendahlah ini tanpa perlu menghinakan diri. Wa kun fi jami'i umurik, dan jadilah engkau di setiap perkaramu, di seluruh perkaramu, fi awsatiha, di pertengahan. Karena itu yang paling baik. Ya, Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan akhlak yang paling baik itu adalah yang pertengahan. Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Wasat, pertengahan itu yang paling baik. Dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala ini mensifati hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala cinta, yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, bila mana mereka menginfakkan harta mereka, lam yusrifu wa lam yaqtur. Mereka tidak berlebihan, tidak boros, tidak juga tinggi. Wa kana baina dzalika qawam. Pertengahan ini antara kedua. Itulah akhlak yang baik. Seperti tawadhu misalnya. Tawadhu ini pertengahan antara kibir dengan mazallah. Antara kibir meninggikan hati dengan mazallah menghinakan hati. Di tengah-tengah itu ada tawadhu namanya. Tawadhu ini artinya merendahkan hati, merendahkan diri. Jadi bukan meninggikan hati, bukan juga menghinakan hati, tapi merendahkan hati. Nah, itu tawadhu. Ini yang terpuji. Nah, lebih tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Karena kalau lebih sombong namanya. Kalau kurang tawadhu ini sombong namanya. Kalau berlebihan ini bisa menjadikan menghinakan hati. Ini pertengahan, ini yang paling bagus. Dan Allah juga demikian. Kalau berlebihan bisa menjadikan seseorang ini tabdzir, menjadikan seseorang ini boros. Tidak sama sekali, tidak dermawan sama sekali, akan menjadikan seseorang ini pikir. Yang paling bagus pertengahan. Boros tidak mengeluarkan hartanya sama sekali. Juga tidak. Yang paling bagus ini yang pertengahan. Cuma menjaga akhlak senantiasa berada di pertengahan ini bukan sesuatu yang mudah. Kebanyakan orang kelebihan atau kekurangan. Berada di pertengahan ini selalu sesuatu yang sangat susah kata Imam Ghazali. Fa ila tarafai qasadil umur damimun. Maka kedua ujung daripada perkara yang pertengahan ini sesuatu yang tercela. Seperti tadi kibir meninggikan hati termasuk tercela. Madalah pun menghinakan hati juga termasuk sesuatu yang tercela. Yang paling bagus ya pertengahan, merendahkan hati. Boros ini juga tercela. Kikir juga tercela. Yang paling bagus pertengahan. Nah, ini tidak boros, tidak juga kikir. Ini yang paling bagus. Ada yang paling pertengahan, ini yang paling bagus. Khairul umur awsatuha, perkara yang paling baik ini yang pertengahan. Cuma menjaga senantiasa berada di pertengahan ini sesuatu yang sulit. Makanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita disifati di dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian ini termasuk demikianlah kami jadikan kalian ini umat yang pertengahan. Tidak berlebihan seperti orang-orang Nasrani tidak. Orang-orang Nasrani saking berlebihannya mereka terhadap nabi-nabi mereka menjadikan Nabi Allah Isa ini sebagai Tuhan mereka. Karena berlebihan mereka menjadikan nabi mereka Nabi Allah Isa sebagai Tuhan mereka. Tidak juga seperti orang-orang Yahudi yang mereka lalai sama sekali, teledor sama sekali. Sehingga saking teledornya mereka merubah Taurat yang Allah Ta'ala turunkan ini kepada Nabi mereka, Nabi Allah Musa. Nah, kita pertengahan di antara mereka. Makanya kita termasuk umat ini yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang paling baik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini yang pertengahan. Qila dikatakan alaika bi awsatil umuri fa innaha tariqun ila nahji sirati qawim. Lazimi olehmu pertengahan perkara-perkara yang pertengahan. Ya, awsatil umur. Fa innaha, maka sesungguhnya perkara-perkara yang pertengahan tariqun ila nahji sirati qawim, merupakan jalan yang lurus merupakan jalan yang kuat menuju jalan yang lurus. Wala taku fiha mufritan aw mufarritan fa inna kilaha lil umuri damim. Janganlah engkau menjadi di dalamnya mufrid, lalai, atau mufarrid atau berlebihan. Jangan lalai, jangan juga berlebihan dalam segala perkara.
Fa inna kila halil umuri zamimu, maka sesungguhnya tiap-tiap daripada dua keadaan perkara, berlebihan ataupun kurang tadi ataupun teledor tadi, ini zamimu termasuk tercela. Jadi paling bagus pertengahan. Nah, cuman yaitu kita harus semuanya ini harus berdasarkan ilmu. Ya, tidak bisa kita berada di pertengahan tanpa dibekali oleh ilmu. Harus dibekali dengan ilmu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa pertengahan? Bisa jadi kita menjadi ekstrim atau menjadi teledor ketika tidak dibekali oleh ilmu. Semuanya harus dibekali oleh ilmu. Nah, lalu selanjutnya wala tamut fi idfaika wallahu a'lam. Mudah-mudahan hari Minggu yang akan datang kitabnya ini kita hatamkan. Mudah-mudahan di hari Minggu yang akan datang ini kitabnya bisa kita hatamkan. Ya. Kalau memang hatam di minggu yang akan datang, minggu selanjutnya kita libur terlebih dahulu sampai datangnya bulan suci Ramadan. Insyaallah akan kita sambung kembali sesudah bulan Ramadan insyaallah باذنillah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا فاذب علينا التوبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضل وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظ بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد قص صحبه والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya